seputar isu-isu aktual tersebut gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dr. Feni. Senang sekali pagi hari ini bisa mendampingi Ibu Feni, sekaligus saya juga mengupdate ilmu begitu ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya kepada para mahasiswa, semoga dapat mengambil manfaat dari pertemuan virtual pagi hari ini. Dengan demikian kita tutup. Terima kasih juga untuk host yang cantik pada pagi hari ini, Miss Merlin, dan kepada Pak Wirawan di ruang video conference Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti atas terselenggaranya workshop academic writing hari kedua ini. Ya, sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Ibu Kanti Rahayu SHMH yang telah memandu jalannya sesi diskusi dan tanya jawab. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Feni Wulandari SHMH dan dari Universitas Pamulang. Terima kasih atas sharing materi dan ilmu pengetahuannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak MC dan tentunya Ibu Senior, Ibu Kanti Rahayu SHMH, mohon izin. Mungkin nanti saya bisa minta kontaknya aja Bu Kanti. Boleh, ya. dengan senang hati Bu. Ya, saya izin live, mungkin karena akan ada pemateri selanjutnya. Ya. Sukses selalu untuk mahasiswa-mahasiswi, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Hukum. Sukses selalu dan semoga dimudahkan dalam proses penelitian dan proses skripsi sehingga sampai wisuda nanti. Amin ya rabbal alamin. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga izin live, Mbak Merlin. Matur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu. Baik hadirin peserta workshop yang berbahagia, selanjutnya kita akan langsung menuju kepada materi yang kedua pada hari ini, Jumat 13 Oktober 2023 mengenai pendekatan sosiologis dalam penulisan hukum yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Dwi Haryadi SHMH. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan nanti akan dipandu oleh moderator Ibu Tias Vika Widyastuti SHMH. Baik, kami sapa terlebih dahulu moderator kita pada hari ini, Ibu Tias Vika. Baik, Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum Ibu Tias. Selamat pagi Mbak Merlin, selamat pagi Bapak Dwi Haryadi. Suara saya masih terdengar? Dwi Haryadi. Ya, terdengar pagi. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar Bapak? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, baik peserta workshop yang berbahagia, selanjutnya acara akan kami serahkan kepada moderator, kepada yang terhormat Ibu Tias Vika Widyastuti SHMH, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Ibu Merlin. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Dwi Haryadi. Perkenalkan, saya Tias Vika Widyastuti. Hari ini akan mendampingi Bapak berkaitan dengan workshop academic writing untuk subtema sosiologi, penulisan hukum berdasarkan penelitian sosiologi. Mahasiswa sekalian, saya perkenalkan dulu narasumber kami hari ini adalah Dr. Dwi Haryadi SHMH. Beliau adalah Wakil Rektor 3 bidang Perencanaan Sistem Informasi dan Kerjasama Universitas Bangka Belitung dari tahun 2002 sampai dengan sekarang. Kemudian beberapa pengalaman, beliau juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum sejak tahun 2019 sampai dengan 2021, Ketua LPPM UBB, kemudian Sekretaris LPPM UBB. Beliau adalah lulusan S3 dari Ilmu Hukum Undip Semarang tahun 2011 sampai dengan 2015. Kebetulan kelihatannya satu angkatan dengan Pak Dr. Ahmad Irwan Hamzani, ya Pak? Betul, satu angkatan. Ya, berarti dengan Pak Airik juga bareng mungkin ya Pak? Ya, ya. Adi, ya. Menempuh Magister Hukum di Undip juga sejak tahun 2005 sampai dengan 2007, S1-nya dari Fakultas Hukum Unisula, Semarang 2001 sampai dengan 2005. Wah, ini jalan-jalannya lumayan ya Pak? Ya, di Semarang full. Di Semarang full, ya. Kemudian beliau tinggal di daerah Pangkal Pinang.
Nah, kebetulan sebenarnya ada salah satu profesor kami, beliau juga asalnya dari Pangkal Pinang, Pak. Mungkin mengenal Prof. Hamidah Abdurrahman. Ya, beliau itu asli Pangkal Pinang, menempuh studinya di Solotigo, tapi beliau di UKSW. SW Dan, ya. ya, menikah dengan 1 istri dan 3 anak. Kekhususan beliau kelihatannya di hukum pidana, tapi ada beberapa artikel tulisan, mungkin teman-teman mahasiswa bisa melihat di beberapa media, salah satunya Google Scholar, bisa di-share nanti atas nama Bapak Dwi Haryadi. Beliau punya kekhususan untuk penelitian lingkungan hidup, ya. Banyak sekali penelitian-penelitian berkaitan dengan lingkungan hidup, berkaitan dengan tambang dan timah. Nah, pertambangan dan timah memang itu aset terbesar di Indonesia ya, Pak. Lumayan asetnya gitu, meskipun realitanya belum semua masyarakat di Bangka Belitung menikmati aset tersebut. Mungkin itu yang PR terberat bagi pemerintah, ya kan. Ya, hanya sebagian pemodal dan lain sebagainya yang menikmati hal tersebut. Kemudian ada beberapa buku, mungkin teman-teman bisa browsing di Google Book, berkaitan dengan politik ekonomi, kemudian pembelajaran dari kasus timah Bangka, dan lain sebagainya. Kita mulai saja, saya sudah mendapatkan materi dari Bapak, ini mau Bapak yang menyampaikan PowerPoint atau dari saya, Pak? Saya aja kali ya, Bu. Oh ya, Mbak Merlin minta tolong ya, Mbak Merlin, untuk dijadikan Baik, sudah. PowerPoint. Ya, monggo. Kami persilahkan Bapak untuk Ya, sudah munculkah? sudah Bapak. Sudah ya. Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya? Jelas Pak. Jelas, Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tias, Tias Vika Widya Astuti yang sudah memandu dan membuka kegiatan kita pada siang hari ini, serta semua peserta kegiatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Baik, kami diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan bagaimana pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum. Jadi para mahasiswa sekalian, memang seringkali ya kalau kita bicara hukum selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya positivistik, ya, hal-hal yang sifatnya normatif, begitu ya. Padahal kita tahu bahwa hukum itu tidak hanya tekstual ya, tapi juga kontekstual. Nah, itu keywordnya mungkin pertama ya, bahwasanya kita tidak bisa hanya bicara tentang hukum itu hanya teks-teks dalam kitab-kitab KUHP, KUH Perdata, undang-undang, begitu ya. Tapi sementara dalam praktiknya hukum itu diterapkan di masyarakat yang sangat heterogen, ya, yang sangat multikultural dan sangat beragam variannya, ya. Di ruang Zoom ini saja mungkin ya ada 179 orang saya lihat. Artinya ada 179 kepala dengan 179 perilaku, ya, yang itu bisa berbeda-beda dalam memaknai hukum, gitu ya. Baik, yang pertama saya ingin kita coba untuk memahami dulu ya tentang pendekatan sosiologis. Jadi saya ingin memetakan dulu dari judul kita, ya. Pertama, pendekatan sosiologis. Apa sih sosiologis itu? Ya, mungkin kita semua sudah memahami dan sudah belajar ya dari SMA bahkan SMP ya, bahwa sosiologis itu ya ilmu pengetahuan yang bicara tentang hubungan atau gejala sosial di masyarakat, ya. Jadi kalau kita bicara sosiologis ya itu sangat luas sekali, gitu ya. Nah, kemudian apa sih objek dari kajian sosiologis? Nah, paling tidak ada 5 ini kajian sosiologis. Yang pertama adalah masyarakat, ya. Siapa masyarakat? Ya, masyarakat itu ya kita semua, ya, kumpulan dari individu, kumpulan dari kelompok-kelompok, ya. Kemudian yang kedua adalah interaksi sosial. Nah, dalam sosiologis ya, interaksi sosial ini menjadi penting, gitu ya. Kenapa? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, ya. Dia harus hidup berkelompok, dia butuh orang lain, ya. Bahkan Tarsan pun di hutan dia butuh temannya, ada kera dan lain sebagainya. Jadi tetap butuh interaksi dengan yang lain, gitu ya.
Kemudian yang ketiga adalah sosialisasi, ya. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari ya tentu bersosialisasi, ya. Entah itu dalam lingkungan keluarga yang kecil, lingkungan pertemanan, lingkungan di sekolah, atau yang lebih luas lagi lingkungan masyarakat, atau teman-teman mahasiswa yang sekarang bersosialisasi di lingkungan kuliah, gitu ya, di bangku-bangku kuliah. Kemudian ada yang ikut organisasi, tentu akan beradaptasi juga, berinteraksi dengan organisasi. Kemudian yang keempat adalah nilai, ya. Nah, dalam salah satu objek kajian sosiologi itu adalah nilai. Nah, nilai ini terus sangat erat sekali ya tentang baik dan buruk, ya. Nah, itu terkait sekali dengan nanti dunia hukum yang akan kita pelajari. Yang terakhir adalah norma. Nah, norma ini adalah seperangkat peraturan, seperangkat regulasi, baik itu yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis, ya. Nah, jadi kalau kita ingin kaitkan seberapa penting sosiologi terkait dengan telaah-telaah riset-riset hukum, ya tentu sangat penting, ya, karena kalau kita bicara tentang penegakan hukum, efektivitas hukum, bahkan hukum itu dibuat kan harus berbasis pada kebutuhan masyarakat. Nah, sementara sosiologi itu mempelajari tentang masyarakat, interaksi sosial, sosialisasi, nilai, termasuk norma, ya. Nah, ketika salah satu objek kajian sosiologi itu adalah norma, nah, sementara yang kita pelajari di hukum itu adalah mempelajari norma, gitu ya. Next, kemudian, nah, ada pernyataan dari Curzon, ya, dia menyampaikan bahwa demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu hukum, maksudnya ilmu ini adalah ilmu hukum, ya, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa batas-batasnya tidak bisa ditentukan, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang hukum ini kan sejak kita dalam kandungan, ya, bahkan sudah diatur, ya. Sejak kita dalam hukum kandungan, dalam hukum perdata sudah diatur, ya, hukum perdata itu, ya. Bagaimana posisi seorang bayi dalam kandungan. Nah, kemudian dia lahir. Kemudian kita besar, tumbuh, ya. Lalu kemudian ingin menikah, ada hukumnya, ya. Kemudian meninggal, ya, ada hukum waris dan seterusnya, gitu ya. Jadi bahkan kita orang meninggal mau diotopsi dan sebagainya ada hukumnya juga, ya, dalam pidana. Nah, jadi saking luasnya, bahkan sekarang ini kita melihat kalau dulu bicara tentang hukum itu kan pembatasannya mungkin paling hanya pembagiannya hukum perdata, pidana, ya, kemudian berkembang ada HAN, HTN. Nah, kalau sekarang di masing-masing cabang ini sudah sangat detail sekali munculnya. Bahkan kita melihat undang-undang di negara kita ini, ya, itu sudah sangat banyak dan detail sekali, ya. Misalnya dulu hanya ada KUHP, lalu sekarang sudah berkembang, ada tipikor, ada narkotika, bahkan sampai hal-hal yang kecil pun sekarang sudah diatur oleh undang-undang, ya. Kita mengenal ada undang-undang haki, ya, undang-undang lingkungan hidup, bahkan ada undang-undang sumber daya air. Jadi semua undang-undang film, undang-undang pers, undang-undang apalagi sangat banyak sekali, bahkan organisasi pun undang-undang kepemudaan, undang-undang kepramukaan. Nah, jadi undang-undang kesehatan lebih detail lagi, ya, adalah kedokteran dan seterusnya. Jadi sekarang ini hampir semua profesi yaitu ada regulasinya, ya. Jadi ketika dulu KUH Perdata, sekarang sudah ada hukum perdagangan, hukum perusahaan, bahkan sangat-sangat hukum asuransi dan seterusnya. Jadi saking luasnya kemudian kita sulit membatasi objek dari ilmu hukum. Kemudian slide berikutnya. Nah, ketika hukum itu sangat begitu luas, tentu sangat sulit kalau kita yang mengatakan bahwa hukum itu hanya undang-undang, ya. Makanya hukum kemudian bersifat interdisipliner, ya, terkait dan membutuhkan cabang ilmu yang lain. Jadi hukum tentu saja kita sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum yang mempelajari hukum, ya, sangat ini sekali kalau mengatakan kemudian hukum itu sama dengan undang-undang, gitu ya. Padahal dia adalah sesuatu yang sangat luas sekali, ya. Bahkan sekarang ini tidak hanya sekedar interdisipliner, ya, tapi sekarang sudah cabang-cabang ilmu itu sudah bahkan transdisipliner. Nah, ini kalau kita gambarkan, ini ada gambar, ya. Jadi kalau dulu kan kita mengatakan bahwa ilmu itu multidisipliner. Itu gambarnya seperti ini, ya. Jadi dia butuh ilmu lain, tapi dia hanya sendiri. Lalu interdisipliner, nah, masih ada dia berhubungan dengan ilmu yang lain. Nah, justru sekarang ilmu itu sudah transdisipliner, ya. Udah kemana-mana dia saling kait-mengkait, gitu ya. Karena memang tidak ada ilmu yang sifatnya mandiri
dan tidak membutuhkan cabang ilmu yang lain. Ya. Jadi nggak boleh egois dalam belajar, gitu ya. Apalagi kita mengatakan bahwa ilmu kita yang paling baik dan sebagainya, gitu ya. Ketika kita bicara tentang hukum pidana misalnya, ya karena saya kebetulan di bidang hukum pidana ya, itu kan kita sangat membutuhkan untuk misalnya untuk visum itu kita butuh ilmu kesehatan, untuk mengetahui psikologi seseorang kita butuh psikologi hukum, butuh psikolog dan seterusnya, ya. Hukum bangunan kita untuk mengukur bangunan itu bagus apa enggak kan butuh orang keuangan, orang sipil dan sebagainya. Nah jadi hukum dalam tataran normatif iya, tapi ketika ingin menjelaskan sesuatu yang kita ingin mencari kebenaran material ya kita butuh cabang-cabang ilmu yang lain. Nah, ini paling tidak ya beberapa pembimbingan hukum yang selama ini sudah kita pelajari, meskipun sebenarnya dari cabang-cabang ini juga sudah banyak berkembang yang lain ya. Kita mengenal sosiologi hukum, filsafat hukum, antropologi hukum ya, perbandingan hukum, kemudian sejarah hukum, psikologi hukum dan politik hukum. Yang ini masing-masing sudah berkembang juga ya, tidak hanya sebatas ini saja ya, tapi sekarang pembimbingan hukum itu semakin luas ya. Nah, ketika kita belajar ilmu hukum kan paling tidak ini ya yang ingin kita lakukan. Yang pertama adalah kita ingin melihat hukum sebagai wujud nilai ya. Maka kita menggunakan metode idealis dalam melakukan penelitian misalnya nanti ya. Apa yang diuji? Yang diuji adalah hal-hal yang sifatnya ideal ya. Nilai-nilai, asas-asas hukum gitu ya. Tentang keadilan ya, tentang kebenaran dan seterusnya. Yang kedua adalah kita melihat hukum sebagai sistem peraturan. Maka kita akan menggunakan metode normatif analisis ya. Yang itu kita mendudukan hukum sebagai sesuatu yang otonom gitu ya. Kita melihat undang-undang misalnya, kita melihat tentang bagaimana undang-undang itu disusun, dibuat tentu seideal mungkin kan ya. Undang-undang itu dibuat sebaik mungkin, sesempurna mungkin untuk mengurangi celah terjadinya pelanggaran di masyarakat. Tapi kan kemudian realitanya tergantung dari masyarakat ya. Kita mengatur undang-undang lalu lintas. Kenapa harus pakai helm ya? Supaya mereka kalau kecelakaan aman kepalanya gitu ya. Tapi faktanya kan masyarakat saya nggak mau pakai helm supaya rambut saya kelihatan keren misalnya. Jadi antara idealita dengan realita yang diterima oleh masyarakat itu berbeda gitu ya. Lain terakhir adalah melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Nah, ini menggunakan metode sosiologis. Nah, ini nanti kita akan mulai masuk ya, bahwa kenapa penelitian-penelitian hukum itu butuh pendekatan-pendekatan sosiologis, karena dia terkait dengan efektivitas ya, efektivitas hukum. Nah, hukum ini adalah sebagai institusi sosial. Ya, jadi nggak bisa kita hukum itu sangat otonom dengan normativitasnya, tapi hukum adalah sebagai institusi sosial. Ya, hukum itu tidak hanya seperangkat aturan, tapi juga memiliki fungsi sosial. Ya, kenapa? Karena kan tujuan dari hukum itu adalah supaya sederhananya adalah tertib masyarakatnya, begitu kan ya? Kenapa kemudian hukum itu hadir? Ya, kalau hukum itu tidak hadir, ya kemudian masyarakat menjadi tidak tertib, menerapkan aturan sesuai dengan isi kepalanya masing-masing gitu ya. Tapi kemudian hukum hadir untuk menertibkan gitu ya. Contoh sederhana saja, lampu merah traffic light itu kan bentuk hukum itu hadir untuk mengatur ketertiban. Coba kita bayangkan tidak ada traffic light ya. Masing-masing di perempatan itu mau duluan semua ya. Nggak ada yang mau mengalah begitu ya. Karena tidak ada yang mengatur. Nah, jadi itu wujud sederhana dari kehadiran hukum untuk mengatur tertib masyarakat. Kemudian, tujuan hukum dan cara mencapainya. Ya kita tahu tujuan hukum itu sederhananya adalah untuk menyelenggarakan keadilan di masyarakat. Gimana caranya? Caranya tergantung dari kemampuan masyarakat itu sendiri, gitu ya. Kenapa? Karena hukum itu dibikin oleh negara, kemudian untuk mengatur tertib masyarakat. Nah, artinya kan tergantung masyarakat, kemudian apakah akan patuh atau tidak, ya. Apakah patuh sepenuhnya atau tidak? Kan macam-macam orang patuh hukum itu karena tahu, ya. Atau orang patuh hukum itu karena takut dengan polisi, karena ada polisi di situ, ya. Atau orang patuh hukum itu karena dia sudah pernah sebelumnya kena razia misalnya, dan seterusnya. Jadi tingkat kepatuhan hukum masyarakat juga berbeda-beda tergantung dari pengalaman dan pengetahuan dia, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh. Kan secara ideal ya,
ada undang-undang lalu lintas misalnya, ya. Itu tujuannya apa sih? Tertib berlalu lintas untuk keselamatan bersama. Nah, ini tujuan tercapai apa tidak tujuannya? Ya, kalau yang ini tercapai tujuannya, tapi kalau gambaran di atas tidak tercapai tujuannya, gitu ya. Jadi tergantung dari tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat untuk mematuhi hukum itu, gitu ya. Kalau tujuan awalnya jelas ideal sekali tujuannya, ya. Tujuan dari undang-undang lalu lintas itu dibuat adalah untuk supaya masyarakat tertib berlalu lintas dan untuk keselamatan bersama. Tapi kemudian apakah tujuan itu tercapai? Ya tergantung dari kembali kepada masyarakat, gitu ya. Berikutnya, nah ini contoh-contoh ketidaktertiban masyarakat, ya. Jadi sudah jelas ada larangan, ya, terpampang jelas. Tapi kemudian masih mungkin kita sudah sering juga melihat ini ya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Bahkan mungkin kita pelakunya juga sudah jelas-jelas di situ dilarang parkir kita parkir, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian, nah ini ya. Ini juga contoh ketidaktertiban masyarakat, ya. Jadi kalau kita bicara hukum itu hanya dalam tekstual, ini sudah tekstual, ya. Ini jelas nih tulisannya. Dilarang membuang sampah di sini. Perda nomor 4 tahun 2010. Bakal lengkap dengan ancaman pidananya. Nah, ini hukum dalam tekstual, ya. Diundangkan dalam perda, kemudian dicetak dalam spanduk, ya, yang ada di dalam perda itu dicetak dalam spanduk, dipasang di sini. Tapi kemudian faktanya masyarakat, nah, kontekstualnya ternyata masyarakat tidak patuh, gitu ya. Masyarakat membuang sampah sembarangan. Sama dengan yang ini. Nah, ini bapak-bapak ini ya. Situ jelas ya dilarang merokok misalnya ya. Tapi dia merokok di bawah tulisan dilarang merokok. Artinya malah dia melawan hukum, gitu ya. Melawan tertib hukum yang coba ingin dibangun, yang ingin dicapai bersama, gitu ya. Nah, ini generasi-generasi senior. Bagaimana generasi yang muda, nah, tidak jauh berbeda juga ternyata, ya. Jadi tawuran, kebutan dan seterusnya, ya. Jadi memang tingkat kepatuhan hukum kita ya dari sisi sama saja, gitu ya, baik mau yang tua mau yang muda, ya. Nah, ketika kita bicara tentang kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, itu didukung oleh sebuah tatanan. Nah, di mana posisi hukum? Nah, tadi saya sampaikan kan hukum itu pengen ada di tengah-tengah dia antara yang ideal dengan yang senyatanya, gitu ya. Jadi ketika ingin mengatur tertib lalu lintas di masyarakat, ya idealnya kita pengen tertib ya semuanya. Tapi faktanya ya kenyataannya tidak demikian, gitu ya. Makanya hukum ada di tengah-tengah untuk menjadi jembatan, gitu ya, antara ketika yang patuh ya tertib tercapai. Tapi ketika ada yang tidak patuh, nah maka hukum harus bertindak, entah ditilang, dirazia dan sebagainya sehingga menimbulkan efek jera, ya. Nah, ini Bapak Ibu dan para mahasiswa sekalian ya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah penegakan hukum, tidak bisa hanya tadi saya sampaikan sebatas tekstual saja, ya. Kenapa? Karena masalah hukum itu sangat luas sekali dan ini misalnya sebagai contoh-contohnya ya, selama dalam keseharian kita ada pencurian ya. Nah, pelaku pencurian itu tahu ya bahwa mencuri itu ya salah, bisa dihukum dan seterusnya ya, tapi kemudian tetap terjadi ya. Kekerasan ya, asusila, peredaran uang palsu ya. Apalagi sekarang ya, sekarang semua media ada khusus acara misalnya tentang kriminalitas ya. Artinya upaya untuk edukasi masyarakat ya bahwa tindakan yang kriminal itu ada sanksi hukumnya ya dan seterusnya itu ada ya. Bahkan ada koran-koran yang khusus untuk kriminal dan seterusnya. Tapi kemudian faktanya kenapa terus terjadi kejahatan? Nah, ini kan tidak bisa hanya sekedar dijawab dengan undang-undang ya, dijawab dengan ditangkapi semuanya begitu. Karena atau ditangkapi juga penjara makin penuh ya. Tidak menjadi solusi ya. Artinya ada persoalan, harus ada butuh pendekatan-pendekatan secara sosiologis. Kemudian tipikor ya, ini narkoba, terorisme, ini cybercrime ya. Sekarang kejahatan sudah bergeser ya. Sarananya tidak lagi kemudian tradisional tapi sudah bergeser kepada digital ya. Kemudian pemilu, nah ini bentar lagi mau pemilu ya, money politik ya. Nah bicara money politik kan
sudah jelas ya dalam Undang-Undang Pemilu diatur ya bahwa dilarang ya menggunakan money politik. Tapi faktanya entah itu serangan maghrib, serangan asar, subuh, isya itu tetap terjadi baik itu level pilkades sampai ke level pilpres gitu ya. Kemudian judi online, nah sekarang sedang marak ya. Kemudian malpraktek, nah di dunia kesehatan juga menjadi persoalan tersendiri ya. Lalu tentang penyebaran hoax ini juga menjadi permasalahan hukum kita hari-hari ini, di mana di satu sisi masyarakat kita memasuki era digital, tapi di sisi lain mereka tidak memahami bahwa ruang-ruang maya itu juga sama dengan ruang sosial dunia nyata. Nah ini menjadi persoalan kita juga ya. Jadi mereka menganggap bahwa seolah-olah ketika tindakannya di ruang maya itu tidak bisa dijerat dengan hukum, sehingga bisa seenaknya mengganti nama, akun dan sebagainya. Padahal itu tetap bisa dijerat oleh hukum karena kita sudah ada undang-undang ITE. Jadi masyarakat kita di satu sisi sadar digital, tapi di sisi lain tidak sadar hukum. Nah ini menjadi persoalan. Padahal sama antara ruang dunia nyata dengan dunia maya itu ada hukumnya. Ketika kita menyebarkan hoax di dunia nyata dihukum, sama di dunia maya juga dihukum. Melakukan penipuan di dunia nyata dihukum, ya di dunia maya juga ada jeratan hukumnya. Nah ini yang selama ini kadang-kadang masyarakat kita sudah menerima digitalisasi, tapi di sisi lain belum punya kesadaran digitalisasi yang memadai. Nah, sekarang kita mulai masuk pada materi tentang riset ya. Jadi tadi sebagai pengantar, yang intinya saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita bicara tentang hukum ya, maka sangat sulit kalau kita kemudian ingin melepaskannya dari ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Karena ketika kita bicara tentang hukum, apa sih yang diatur oleh hukum itu? Yang diatur adalah masyarakat itu sendiri ya. Hukum itu dibuat untuk mengatur tertib masyarakat. Artinya ketika kita ingin hukum itu efektif ya harus melibatkan masyarakat gitu ya. Tujuan dari penelitian hukum itu apa sih? Tujuannya adalah tentu untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum ya. Makanya kemudian judul-judul riset hukum itu kan mulai dari yang sifatnya filosofis sampai yang sifatnya teknis gitu ya. Yang filosofis misalnya terkait dengan meneliti tentang asas legalitas misalnya ya. Atau kemudian yang sifatnya teknis bagaimana perlindungan HAM perlindungan korban misalnya, bagaimana perlindungan anak sebagai korban gitu ya. Atau bagaimana efektivitas penegakan hukum kasus narkotika, atau bagaimana pembinaan di lapas dan seterusnya. Nah, itu kan tujuan penelitian hukum adalah ingin menyelesaikan masalah-masalah hukum yang idealnya seperti apa, senyatanya seperti apa. Kan ada gap ya, ada gap antara norma yang berlaku dengan realita yang terjadi di masyarakat. Normanya mengatakan ya bahwa undang-undang lalu lintas itu hadir untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Tapi realitanya kecelakaan terus meningkat ya, nggak pakai helm, razia dan sebagainya gitu ya. Kemudian undang-undang tipikor. Ya, undang-undang tipikor itu hadir untuk supaya mencegah orang tidak korupsi. Tapi faktanya, realitanya kemudian angka tipikor semakin tinggi dan seterusnya. Nah, jadi ada gap, dan di sana gap ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan membuat undang-undang sebanyak-banyaknya, gitu ya. Karena justru di sini kalau bicara tentang efektivitas hukum kan, kalau Sujono Sukanto itu mengatakan ada 5 faktor ya yang mempengaruhi hukum itu efektif ya. Nah, itu semua tidak, kalau kita bicara tentang hukum misalnya dalam artian normatif ya hanya 1 faktor yang disampaikan oleh Sujono Sukanto. Masih ada 4 lagi ya. 4 yang lain itu apa? Ada APH, ada sarana prasarana gitu ya. Ada masyarakat, ada budaya. Nah, jadi sangat sulit kalau mengatakan bahwa hukum itu kemudian tidak membutuhkan ilmu pendekatan ilmu yang lain. Nah, ini ada 3 pertanyaan yang bisa saya sampaikan ya. Pertama adalah apakah dengan aturan yang baik kemudian kejahatan itu menjadi zero ya, tidak ada kejahatan ya. Ya tentu jawabannya tidak, pasti semua sepakat saya pikir ya. Tidak cukup dengan aturan yang baik kemudian semua, karena semua peraturan itu baik ya, yang sudah dibuat sebaik mungkin, tapi kemudian kejahatan tetap terjadi. Yang kedua, bagaimana kalau penegakan hukumnya baik ya, apakah juga akan menzirokan kejahatan di masyarakat?
Ya, ternyata tidak juga gitu ya. Yang ketiga, bagaimana kalau hanya masyarakatnya yang baik? Nah, apakah betul kejahatan bisa dikurangi ya? Ya, tidak juga kalau ternyata sistemnya tidak baik. Nah, berkaca dari 3 pertanyaan ini, kita tentu mengenal semua ya tentang sistem hukum. Ya, teori sistem hukum disampaikan oleh Lawrence Friedman. Ya, jadi menurut beliau bahwa hukum itu akan tegak secara benar apabila ketiganya seiring sejalan. Ya, pertama ada substansi atau legal substance. Ya, di sini bahwa aturan hukum itu harus kemudian dibuat sebaik mungkin ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan tertib yang ingin dicapai. Nah, tidak cukup dengan peraturan yang baik ya, tapi juga dibutuhkan aparat penegak hukum yang baik atau structure ya, legal structure. Nah, aparat penegak hukum yang baik ini tidak cukup juga ya, tidak cukup hanya sekedar substansinya baik, kemudian strukturnya baik, tapi juga harus didukung oleh budaya hukum ya, atau budaya hukum masyarakat yang baik. Nah, ketiga ini harus seiring sejalan gitu ya. Sehingga ketika kita bicara tadi misal sebagai contoh tentang lalu lintas tadi ya, undang-undang lalu lintas sudah baik ya. APH-nya baik, misalnya nggak nerima lagi tilang-tilang bodong di jalan misalnya, sengaja mencari cara salah orang. Yang ketiga adalah masyarakatnya baik, ya sudah, tertib akan tercapai. Masyarakat akan mematuhi lalu lintas dan bisa mengurangi kecelakaan dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena undang-undangnya sudah baik, bahwa undang-undang mengatur wajib pakai helm. Ya, kalau lampu merah berhenti, kalau lampu kuning hati-hati, bukan berarti lampu kuning itu uji nyali langsung gitu ya, justru dilanggar. Nah, ya, yang kedua adalah penegak hukum, polisi lalu lintas itu mengarahkan dan seterusnya. Yang terakhir ya, masyarakat itu sudah sadar hukum. Nah, maka tertib lalu lintas akan tercapai. Nah, Bapak Ibu sekalian para mahasiswa, secara garis besar penelitian hukum itu ya meskipun banyak sekali ya buku-buku MPH diajarkan di berbagai fakultas hukum, tapi kalau dari saya sih menganggap ya penelitian secara garis besar penelitian hukum itu ya paling tidak 3 inilah gitu ya, meskipun banyak sekali referensi-referensi yang bisa kita acu ya. Pertama adalah yang sifatnya penelitian yuridis normatif ya, atau orang mengenalnya ya doktrinal gitu ya. Nah, apa yang dikaji? Yang dikaji adalah tentang aspek-aspek internal dari hukum positif ya. Jadi kalau Bapak Ibu atau mahasiswa riset tentang bagaimana formulasi yang baik ya, formulasi yang ideal misalnya tentang tipikor, karena selama ini kok orang masih dilanggar saja ya, misalnya seperti itu. Atau bagaimana memformulasikan tentang bagaimana sih undang-undang narkotika kita selama ini, apakah masih ada yang kurang, ada yang lemah dan sebagainya. Nah, ini dari sisi normatif gitu ya, atau dari sisi asas hukum misalnya ya, apakah asas retroaktif misalnya ya, berlaku surut itu betul-betul tidak bisa berlaku untuk tindak pidana apa misalnya gitu. Jadi penelitian yuridis normatif inilah fokus kepada mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif kita ya. Lalu yang kedua adalah penelitian yuridis empiris ya, atau orang menyebutnya sering juga non doktrinal atau kebalikan dari yang normatif tadi ya, yang doktrinal. Apa yang diteliti? Yang diteliti adalah menganalisa penerapan hukum dalam kenyataannya. Jadi tentang tadi ya, gap tadi ya. Ketika regulasinya seperti ini tapi faktanya seperti ini gitu ya. Misalnya terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Bagaimana sih efektivitas dari undang-undang perlindungan saksi dan korban misalnya ya? Apakah betul ya diberikan hak-haknya dan seterusnya. Kemudian riset tentang tadi ya, efektivitas tentang undang-undang lalu lintas misalnya ya. Anda nongkrong aja itu di lampu merah misalnya ya, lihat 1 hari aja, setengah hari duduk di situ, dicek ya. Nah, itu adalah contoh-contoh bentuk penelitiannya. Jadi coba untuk menganalisa tentang bagaimana hukum itu diterapkan di masyarakat. Jadi yang tadinya tekstual, kita ingin kita ingin cek kontekstualnya, senyatanya apakah dipatuhi apa tidak gitu ya. Lalu yang terakhir, nah kalau ini sebenarnya kombinasi ya, fix method gitu ya. Jadi kombinasi antara yang normatif dengan yang empiris ya.
Jadi dua-duanya ingin dicari tahu ya. Pertama bagaimana regulasinya, yang kedua adalah bagaimana implementasinya. Jadi mengkaji sistem norma dalam regulasi, namun sekaligus mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi di masyarakat ya. Nah, sebagai contoh misalnya saya riset tentang tambang ilegal ya. Tambang ilegal itu ya di sini kan Bapak Ibu tahu ya, mahasiswa tahu bahwa di Bangka Belitung ini kaya dengan timah ya. Bahkan setahu saya sudah yang di Riau sudah nggak ada lagi. Itu masih ada di Bangka Belitung. Jadi satu-satunya sumber timah kita adalah dari Bangka Belitung sekarang ya. Nah, dan Bangka Belitung itu timah itu menjadi bahan galian yang strategis ya. Kenapa? Karena kalau nggak ada timah, ini laptop nggak hidup, HP kita nggak hidup ya. Karena timah menjadi satu-satunya konduktor untuk aliran listrik gitu ya. Nah, ketika saya meneliti tentang illegal mining ya, itu saya bisa saja meneliti secara normatif ya, atau meneliti secara empiris, atau bisa combine keduanya ya. Saya mengcombine misalnya, itu saya pertama terkait dengan regulasinya, Undang-Undang Minerba misalnya ya. Sejauh mana Undang-Undang Minerba itu mengatur tentang tambang rakyat ya. Karena fenomena sosialnya tambang rakyat itu ternyata banyak tidak berizin. Nah, jadi di satu sisi saya melihat bagaimana sih regulasi mengatur tentang tambang rakyat, kenapa sih masyarakat ini kemudian kok lebih banyak dominan justru tidak mau berizin daripada berizin gitu ya. Nah, jadi itu salah satu contoh misalnya untuk yang combine tadi ya. Nah, karena kita fokus ke pendekatan hukum untuk sosiologis, maka saya hanya akan bahas tentang yang empiris dan combine tadi ya. Kalau yang normatif kan sudah mungkin sudah ada di materi sebelumnya ya. Nah, yang empiris mahasiswa sekalian, ini ada Propeter ya. Dia mengatakan kalau judis empiris itu apa sih objek-objek yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah efektivitas hukum yang saya sampaikan tadi ya. Mungkin bisa saja dari hal-hal yang sederhana ya. Tadi saya bilang misalnya Anda nongkrong, nggak usah mikir-mikir yang berat-berat ya kalau misalnya untuk riset skripsi atau apa. Nongkrong aja misalnya di lampu merah ya. Anda riset tentang efektivitas undang-undang lalu lintas di Tegal misalnya, atau di kecamatan mana begitu ya. Itu ya. Itu bisa ketahuan tuh datanya gitu ya. Berapa yang tidak pakai helm, berapa yang belum cukup umur dan seterusnya, yang tidak punya SIM dan lain sebagainya ya. Kita bicara tentang efektivitas hukum ya. Kemudian kepatuhan terhadap hukum, ya, hampir sama ya. Lalu bagaimana peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum? Nah, ini kita ke APH ya, entah itu ke bagaimana polisi bekerja, bagaimana jaksa bekerja, bagaimana hakim bekerja, itu kan bisa kita riset gitu ya. Kemudian bagaimana misalnya di lapas bekerja ya dalam membina anak-anak binaan ataupun warga binaan. Kemudian bagaimana implementasi dari aturan hukum. Nah, ini bisa riset hal-hal yang sederhana saja ya, tidak usah yang bulat-bulat misalnya ya. Kemudian bagaimana pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu ya. Tadi misalnya sudah jelas ya, dilarang money politik misalnya. Ini kan kita udah mau dekat pemilu misalnya ya. Bagaimana kemudian masyarakat mematuhi itu gitu ya. Atau justru masyarakat menganggap itu hal yang biasa ya, biasalah masuk kami nyoblos gak dapat apa-apa misalnya. Nah, itu kan berarti dalam konteks masyarakat memandang bahwa ya aturan hukum itu nggak ada apa-apanya, dilanggar nggak masalah gitu ya. Jadi makanya ada gium bahwa hukum dibuat untuk dilanggar. Nah, itu kan menjadi ada gium umum di masyarakat kita yang menunjukkan bahwa ya artinya hukum itu kemudian tidak dipatuhi bersama ya, ada kolektivitas untuk tidak mematuhi hukum gitu ya. Kemudian pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum, nah atau sebaliknya ya, ada masalah sosial yang kemudian tidak mematuhi hukum. Misalnya dalam konteks sederhana saja ya, penggunaan helm ya, mungkin penggunaan helm itu hanya makanya ada sering kita melihat ya, kalau kita ke beberapa daerah itu ada zona tertib lalu lintas. Nah, seolah-olah hanya di zona itu saja tertib lalu lintas itu berlaku gitu ya. Padahal undang-undang lalu lintas itu berlaku untuk semua ya, entah di kampung-kampung, di desa-desa dan sebagainya. Tapi kemudian di kampung-kampung, di desa-desa misalnya
orang ya nggak pakai helm, nggak butuh SIM, nggak bla bla bla. Ya karena kadang menganggap wah sini kan Pak nggak ada lampu merah, rawan kecelakaan, potensi kecelakaannya kecil dan sebagainya. Padahal ya makanya kemudian hukum akhirnya kemudian dikotak-kotakan sesuai dengan lokus, makanya kan tidak seperti itu faktanya sebenarnya ya. Kemudian nah penelitian yuridis empiris itu kalau dari sisi data ya hampir sama sebenarnya dengan riset-riset yang lain, bahwa kita datanya adalah primer dan data sekunder. Data primer itu data yang langsung kita dapat, kita ambil sendiri ya, misalnya melalui wawancara dan seterusnya. Tapi kalau data sekunder itu data yang sifatnya dokumen, sudah ada datanya kalau data sekunder ya, atau studi pustaka. Misalnya undang-undang data kalau kita ambil data kepolisian tentang data kecelakaan, misalnya data kriminalitas, nah itu data sudah jadi ya, bukan data yang kita ambil sendiri. Tapi Pak, datanya kita ambil sendiri Pak ke Polres ya, tetap aja data itu sudah jadi ya. Itu bukan data primer, itu tetap data sekunder. Kecuali datanya kita olah sendiri, kita ambil sendiri, kita wawancara masyarakat misalnya, Bapak tahu nggak undang-undang lalu lintas misalnya gitu ya, ada 100 orang kita tanya, nah itu data primer. Tapi kalau datanya kita ambil sudah jadi, datanya itu data sekunder. Kemudian sumber data ini macam-macam ya. Kalau di sini ada 3, ada responden, informan, dan narasumber. Nah ini apa bedanya ya? Kalau responden itu adalah masyarakat umum yang kita emang tanyakan tentang misalnya tadi ya, efektivitas undang-undang lalu lintas. Yang kedua informan ini biasanya terkait dengan stakeholdernya ya. Misalnya kalau kita riset tentang kita riset tentang tadi lalu lintas ya, maka respondennya adalah masyarakat pengendara. Informannya siapa? Informannya bisa kepolisian ya, sebagai APH. Lalu narasumber ini biasanya terkait dengan pengamat ya. Misalnya kita tanya tentang tokoh masyarakat, tokoh agama, atau siapapun yang care, yang peduli dengan lalu lintas. Jadi ada pembeda ya antara ketiga. Jadi ini berbeda antara responden, informan maupun narasumber. Lalu teknis pengambilan data. Teknis pengambilan data itu bisa melalui kuesioner ya, melalui wawancara, kemudian melalui FGD ya, focus group discussion itu bisa juga ya. Lalu observasi ya, observasi adalah kita langsung datang ke lapangan. Apakah satu-satu atau semuanya bisa? Semuanya bisa ya, dilakukan bersama. Misalnya saya pernah riset tentang tadi tambang ilegal misalnya ya, saya sebar kuesioner ke masyarakat penambang ya di beberapa lokasi. Dan untuk wawancara biasanya saya stakeholder ya, karena wawancara ini kan karena stakeholder itu nggak banyak, misalnya mulai dari kepala daerah, DPRD yang membidangi tentang pertambangan ya, kemudian juga walhi misalnya yang terkait dengan lingkungan ya. Lalu FGD, nah FGD ini memang kadang-kadang di ujung dilakukan, misalnya kita ingin mengambil kesimpulan yang lebih banyak gitu ya, maka kita undanglah berapa narasumber yang expert ya di bidang itu, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih luas. Atau observasi. Nah, observasi ini misalnya saya riset tentang kerusakan lingkungan ya, tentang bagaimana upaya-upaya reklamasi dilakukan di wilayah-wilayah tambang. Makanya saya langsung terjun ya ke lokasi tambang yang sudah rusak itu. Kemudian kita amati bagaimana tingkat kerusakannya dan seterusnya. Jadi memang butuh observasi langsung ke wilayah tambang. Nah, kemudian untuk yang objek yuridis normatif empiris yang combine tadi ya, yang combine ini pada prinsipnya adalah bagaimana ketika persoalan itu kita lihat dari dua sisi. Pertama adalah sisi normatifnya ya, dari sisi regulasi atau undang-undangnya, misalnya terkait dengan undang-undang pertambangan misalnya ya. Dari sisi normatifnya apa? Dan saya menganalisa tentang pasal 158 misalnya tentang tindak pidana, bahwa setiap orang yang tanpa izin melakukan penambangan dan seterusnya. Nah, itu kan kita bisa mengkaji ya dari sisi sanksinya, dari norm formulasi sanksinya, subjek hukumnya gitu ya. Apakah ini juga termasuk orang atau korporasi dan seterusnya. Nah, itu dari sisi normatifnya ya. Lalu dari sisi sanksinya tadi, apakah menggunakan maksimum khusus itu efektif, apakah butuh minimum menggunakan yang minimum misalnya gitu ya. Lalu dari sisi empirisnya adalah dari sisi penambangannya misalnya, illegal miningnya. Bagaimana masyarakat penambang itu, tambang raya itu memahami nggak sih tentang undang-undang pertambangan? Ya. Mereka tahu nggak prosedurnya?
Mereka tahu nggak kalau ini harus direklamasi dan seterusnya, gitu ya. Nah itu kalau yang combine, intinya kalau combine ini adalah bagaimana kita ingin mengkaji dari sisi regulasi dan dari sisi implementasi. Baik itu Bu Tias dan para mahasiswa sekalian, sedikit ya paparan dari saya, dan mungkin kita bisa lanjut dengan diskusi atau ada yang ingin dikonfirmasi atau ingin berbagi pengalaman juga, silakan terkait dengan riset-riset hukum. Baik, Sekian. Terima kasih Bapak Dr. Dwi Haryadi. Monggo saya persilahkan kepada mahasiswa yang ingin menguatkan riset penelitiannya, pendekatan sosiologis, karena sedikit saya informasikan Bapak bahwa peserta kali ini adalah mahasiswa semester 7 yang pada saat ini sedang menulis skripsi atau dalam proses tahap akhir gitu kan. Kalau tadi sebelumnya saudara sudah mendapatkan beberapa referensi dari Ibu siapa ya, saya lupa, dengan Bu Kanti gitu kan, Bu Fani dengan Bu Kanti berkaitan dengan masalah-masalah di isu perdata. Nah, ini kita bisa kuatkan berkaitan dengan metode pendekatan. Kalau yang sebelumnya di hari yang lalu itu dijelaskan mengenai penelitian secara normatif. Nah, kita memperdalam untuk penelitian sosiologis yang ini sebenarnya sudah cukup familiar juga ya bagi mahasiswa, tapi cukup harus dikuatkan lagi karena beberapa mahasiswa bimbingan saya juga kelihatannya gitu kan masih bingung mana yang normatif mana sosiologis gitu, karena mereka judulnya normatif Bapak, tapi apa yang mereka inginkan itu lebih cenderung ke empiris gitu kan, cenderung ke arah sosiologis gitu. Nah ini adalah dua hal yang sebenarnya berbeda, tapi kalau dikombinasi mungkin akan lebih baik ya. Saya persilahkan monggo, karena saya dapat informasi dari Bu Sekretaris Prodi bahwa acara ini gitu kan, atau dengan narasumber Pak Dwi Haryadi ini mungkin sampai jam 11 ya, karena hari ini adalah hari yang spesial gitu, hari Jumat. Iya. Persiapan salat Jumat, dan waktu bagian Indonesia Barat ini lebih cepat ya Pak. Biasanya jam 12 ke atas, ini setengah 12 itu sudah azan untuk salat Jumat gitu kan. Monggo saya persilahkan gitu, atau sambil menunggu gitu kan. Kebetulan saya juga tertarik dengan isu lingkungan Pak. Saya sekarang sedang proses disertasi, gitu kan. Proses disertasi berkaitan dengan lingkungan hidup, dan saya tertarik juga dengan beberapa riset Bapak yang berkaitan dengan ekologi gitu. Nah, teori ekologi itu kan di Indonesia sesuatu hal yang cukup asing, jarang digunakan gitu ya Pak. Tapi ini sebagai negara berkembang, Indonesia itu punya ekologi yang luar biasa, punya ekosistem yang luar biasa, yang pendekatan ekonominya juga cukup kuat seperti itu. Ya, setidaknya ada hal-hal yang berkaitan, saya sebenarnya berkaitan dengan peraturan, Pak. Saya membahas berkaitan dengan kondisi peraturan kita yang seperti tadi Bapak sampaikan bahwa secara normatif undang-undang lingkungan hidup, undang-undang berkaitan dengan ekologi, berkaitan dengan izin lingkungan itu cukup bagus gitu kan. Tapi pelaksanaannya di daerah Bangka Belitung gitu, tempat Bapak ini, dari beberapa referensi judul Bapak ini kelihatannya sebagai PR gitu kan Pak. Sebagai PR bagaimana sumber daya alam kita ini tidak hanya dijual secara cuma-cuma, artinya tidak hanya dijual secara dalam bentuk mentah, tapi kita juga harus bisa memberikan dampak ekonomi yang lain terhadap masyarakat di sekitarnya gitu. Karena kerusakan lingkungan itu tidak hari ini yang kita rasakan, tapi 10 tahun, 20 tahun lagi yang mungkin kita bisa rasakan efeknya gitu ya Pak. Ya, monggo teman-teman sekalian gitu, barangkali ada yang mau menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan rencana riset penelitian gitu, berkaitan dengan hukum perdata ataupun hukum pidana gitu. Mumpung ketemu dengan pakar hukum pidana ini susah sekali gitu kan, pakar hukum pidana dari Undip pula gitu kan. Berkaitan dengan lingkungan hidup, isu yang cukup mengantarkan kita cukup krusial gitu, apalagi saudara ketahui ya, ini ada saudara Fatah Ardiansah. Silahkan saya perkenankan untuk on cam atau on kamera. Mas Fatah Ardiansah yang sudah hand raise. Ya Bu, izin bertanya. Ya.
kepada Profesor. Jadi kebetulan saya sedang mengajukan sebuah skripsi ya Pak. Ya. Pak Dokter. Nah, skripsi yang saya ajukan ini judulnya kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pemicu pidana lainnya Pak, seperti itu. Nah, untuk fokusnya sendiri di bidang pidana, sedangkan dalam proposal yang saya tulis, saya menggunakan tinjauan pustaka yang membahas tentang KDRT Pak. Namun ada arahan dari dosen-dosen yang telah saya temui untuk mengganti tinjauan pustaka tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan penelitian yang akan saya tulis Pak. Kalau menurut Pak Dokter sendiri, skripsi yang saya tulis ini lebih ke mana Pak cenderungnya Pak? Apakah membahas ke KDRT atau tidak Pak? Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya Bu Tias ya. Ya, persilahkan Pak, monggo. Baik, terima kasih. Makasih Fatah Raffi Ardiansah yang sudah bertanya. Ya, mungkin juga pertanyaan Anda ini mewakili yang lain juga ya. Seringkali kita ragu dengan ini kita normatifkah, empiriskah atau combine ya. Nah, sebenarnya untuk melihat dia normatif atau empirik ya, atau combine ya dari judul bisa ya, atau dari rumusan masalah juga bisa. Nah, misalnya yang disampaikan oleh Fatah tadi terkait dengan bagaimana ingin meriset tentang mencari tahu ya tentang terkait dengan KDRT yang kemudian menjadi pemicu ya terjadinya tindak pidana yang lain ya. Kalau dari judul ini sih saya melihat ya ini jelas empiris gitu ya. Dia adalah penelitian riset empiris ya. Jadi kan Fatah ini ingin mencari tahu bagaimana apa saja faktor-faktor kemudian yang menyebabkan KDRT ya itu bisa menjadi pemicu tindak pidana yang lain ya. Misalnya gara-gara KDRT kemudian anak terlantar itu ada loh tindak pidananya ya, anak terlantar itu ya, melantarkan anak, atau karena KDRT kemudian entah suami atau istri kemudian melakukan tindak pidana yang lain, misalnya melakukan pencurian atau lain sebagainya, kan banyak dampak efek dari kemudian KDRT tersebut gitu ya. Nah jadi kalau Bapak melihat sih ya tentu riset tentang KDRT ini ya, karena tadi fokusnya adalah tentang dampaknya terhadap munculnya tindak pidana yang lain ya, maka itu lebih ke ranah yang empiris gitu ya, karena yang ingin dicari tahu itu kan adalah faktor-faktornya ya, faktor-faktor yang sifatnya empiris, karena orang kemudian korban KDRT melakukan tindak pidana yang lain itu kan adalah lebih ke sifatnya sosiologis ya, lebih ke kriminologi sebenarnya nanti ya, kriminologi dan viktimologi karena dia sebagai korban misalnya. Nah kemudian apakah bisa kemudian ditarik ke combine normatif ya, bisa saja ya. Tapi kemudian kalau ditarik ke normatif, misalnya riset yang dikaitkan adalah misalnya dia melakukan tindak pidana ketika bersama-sama misalnya ya, atau konkursus misalnya, ketika dia melakukan tindak pidana ini setelahnya itu kalau dia dipidana seperti apa. Nah itu kan lebih ke normatif ya nanti ya. Nah bisa saja di-combine jadi, tapi tergantung dari kebutuhan kita sebenarnya. Kebutuhan kita sejauh mana, apakah hanya ingin sebatas yang empiris atau ingin combine juga supaya lebih sempurna, lebih lengkap, walaupun enggak ya. Jadi intinya normatif oke, empirik oke, combine oke. Jadi tergantung dari kebutuhan kita gitu ya. Dan tergantung dari kita ingin cepat selesai apa enggak ya Bu Tias ya. Karena skripsi yang baik, tesis yang baik, disertasi yang baik itu adalah disertasi yang selesai, bukan disertasi yang nggak selesai. Itu kata dosen saya dulu, itu kata Prof. Barda, kata jadi riset yang selesai, riset yang baik itu adalah riset yang selesai. Lepas dari nanti akan ada kekurangan kelebihan itu akan kita, karena riset itu sebenarnya riset itu nggak ada pernah selesai sebenarnya gitu ya. Tapi kan kita harus ada titik stop untuk kemudian menyelesaikan studi secara formal gitu ya. Lepas dari nanti kita akan kembangkan di jurnal berikutnya, riset lanjutan. Justru kan sebenarnya harusnya saran atau rekomendasi di bagian penutup semua skripsi, semua disertasi, semua tesis itu adalah bahwa ini butuh riset lanjutan gitu ya. Karena penelitian ilmu pengetahuan itu ya nggak ada pernah berhenti ya. Dia jadi Pak Fatah, saya pikir Anda harus tentukan pilihan apakah ini akan empiris atau akan normatif. Tapi kalau saya melihat ya lebih kecenderungannya adalah dominasinya adalah empiris. Kemudian mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini kan sebenarnya
data dukung ya, data dukung kita, kemudian data dukung secara teoritik, termasuk cara empirik mengenai riset-riset yang ada sebelumnya. Ya tentu kalau Anda lebih fokusnya adalah ke empiris, maka punya pustakanya juga adalah hasil-hasil riset yang memang merupakan hasil riset tentang KDRT yang sudah terjadi, sudah ada atau sudah publish sebelumnya untuk menjadi data dukung kita. Demikian Fata dan Bu Tias. Ya, memang seperti yang tersampaikan tadi, riset itu harus berkelanjutan ya Pak. Apalagi nanti kalau misalnya teman-teman mahasiswa ini mau melanjutkan ke S2, kalau bisa berkelanjutan materinya gitu. Jadi nanti titiknya akan ketemu usulannya gitu, sampai di mana seperti itu. Iya, betul. Kadang-kadang beda-beda Bu, saya S1, S2, S3 beda-beda semua. Oh gitu Pak, kebetulan Iya, ini S1 saya skripsinya tentang tipikor di PN Semarang, S2-nya tentang cybercrime, S3-nya malah ya tadi kebutuhan sih Bu. S3-nya ya karena saya sudah balik ke Bangka, kemudian lokal risetnya ada di sini, kebutuhannya di sini ya akhirnya saya risetnya tentang illegal mining ya. Disertasi saya tentang kebijakan kriminalisasi tambang ilegal di Bangka Belitung. Jadi fokusnya kemudian bergeser lagi. Intinya sih tergantung kebutuhan dan kecepatan untuk cepat selesai. Kebutuhan dan data yang kita miliki gitu ya Pak. Betul ya. Oh ya, satu lagi saya ingatkan ya adik-adik semua. Jadi skripsi itu tidak ada yang sempurna. Yang pertama itu ya. Yang kedua, ketika kita menentukan judul skripsi itu, yang harus diperhatikan itu adalah ketersediaan data. Yang kedua, kemampuan kita mengambil data itu. Yang ketiga, aksesibilitas datanya, gitu ya. Karena sering pengalaman kita, yang mungkin termasuk Bu Tia juga membimbing mahasiswa itu kan di tengah jalan, aduh Pak ganti judul Pak misalnya, karena data susah didapat loh. Dulu dari awal gimana gitu ya. Jadi aksesibilitas data itu penting, ketersediaan data itu penting, termasuk kemampuan kita mengakses data itu juga penting gitu ya. Kayak saya dulu riset tentang illegal mining, memang nggak mudah mendapatkan data tambang ilegal. Kita harus turun ke lapangan, tapi kalau kita merasa punya akses, kita mampu ya lanjut saja. Tapi kalau kita nggak mampu ya, artinya kita nggak masalah geser ke yang lain. Ya, memang tadi aksesibilitas itu juga mempengaruhi ya, karena ada beberapa dulu bimbingan saya Pak. Sebenarnya beliau adalah anggota Polres gitu kan. Setidaknya sebenarnya kalau dari kasat mata itu sudah mungkin bisa gitu mengambil data itu di Polres tempat dia bekerja, tapi realitanya dia kesusahan untuk bisa mengungkap data ini untuk sebagai data publik, ya kan Pak? Kalau penelitian itu kan akan nantinya data yang tadinya milik Polres saja gitu tidak dipublikasikan, dengan adanya riset dia akan menjadi data publik. Nah ini yang tidak bisa dia dapatkan gitu kan. Akhirnya Bu mohon izin untuk berganti kajian seperti itu, mengumpulkan kajian karena data ini tidak bisa dipublis untuk riset saya, walaupun sudah ada surat pengantar dari fakultas bahwa ini untuk kepentingan akademik gitu kan, karena tidak semua gitu ya Pak, tidak semua lembaga ini bisa memberikan akses untuk kegiatan akademik kami gitu kan. Kami sebagai peneliti dosen itu juga terkadang ini kan buat penelitian untuk memberikan kemajuan dari lembaga saudara seperti itu, tapi ternyata tidak semudah itu gitu, tidak semudah mendapatkan hal demikian. Ya, silahkan mungkin ada lagi Saudara Fatah, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang lagi dari ekstensi ataupun dari kelas pagi gitu kan. Terima kasih ucapannya dari Pak Dwi, ini sudah diberikan motivasi gitu kan, semoga lancar dan bisa wisuda bersama-sama dalam satu sesi gitu kan. Harapan saudara itu kan demikian gitu kan. Nah ini tinggal beberapa bulan lagi saudara harus segera menyelesaikan skripsinya gitu karena sudah bulan Oktober. Kami 2 kali wisuda, biasanya nanti kalau Maret, Desember, Januari itu sudah mulai sidang skripsi gitu. Ini sudah bulan Oktober, jadi setidaknya saudara sudah pada titik untuk selesai seminar proposal. Monggo dipersilahkan teman-teman yang lain, ada lagi untuk ini, karena kalau kita berbicara tentang sosiologi itu cukup banyak dan saudara di masyarakat juga banyak sekali, kemungkinan besar seperti kemarin saya mendiskusikan berkaitan dengan tradisi kejawen gitu kan. Kejawen ini tidak ada dalam ranah
ranah perundang-undangan, tapi mereka cukup ekses dan ada pernikahan yang dilangsungkan secara kejawen gitu, Pak. Nah, jadi mereka melangsungkan pernikahan itu secara adat kejawen. Iya, iya. Ya, nah ini kan Menarik juga, itu, Bu. Ya. iya Pak. Dan mereka tidak mendaftarkan ini jadi karena kejawen itu kan bukan satu ritual keagamaan ya Pak, seperti budaya atau tradisi, tapi mereka melakukan prosesi pernikahan di situ, kemudian langsung didaftarkan jadi pendaftar, walaupun mereka beragama Muslim, ya langsung ke catatan sipil Pak. Nah ini yang masih menjadi salah satu riset saya gitu, bukan disertasi sih Pak, riset lokal aja gitu untuk meneliti tentang produk-produk hukum di dalamnya seperti itu. Ya ini sudah jam 11 lebih gitu, monggo saya sampaikan yang lain. Mungkin ada yang bertanya, Berliana ataupun Putri. Nah, Teddy, silahkan yang ingin menyampaikan atau mendapatkan masukan dari beliau. Nah, kalau ngundang beliau ini untuk datang ke Tegal itu mungkin cukup sibuk. Kita cukup harus apresiasi yang baik gitu kan. Sudah menyempatkan waktu nih Wakil Rektor 3 kan di sela-sela kesibukannya gitu meluangkan waktu dengan kita dalam kegiatan workshop akademik. Nah, kalau harus menunggu beliau datang ke Tegal itu luar biasa. Butuh berbulan-bulan untuk menyesuaikan waktunya. Ada lagi yang mau bertanya berkaitan dengan kondisi sosiologi? Atau mungkin sudah merasa masukan dari beliau cukup? Lagi ngetik skripsinya masing-masing kayaknya. Ya. Lagi ngetik skripsi masing-masing. Masih melihat berkaitan dengan skripsinya, ya Pak. Baik, ini aja Pak. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak, kemudian dan teman-teman mahasiswa yang lainnya, sehubungan dengan waktu kita yang dibatasi pula, karena ini seperti yang saya sampaikan bahwa hari yang spesial, ibadah sholat Jumat, dan waktu di musim pergantian antara panas dan dingin ini biasanya lebih cepat, jam 11.30 itu sudah diselenggarakan, dan mayoritas peserta juga narasumbernya adalah memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, maka untuk tatap muka pada virtual hari ini gitu kan, saya rasa sudah memberikan masukan, sudah memberikan arahan berkaitan dengan apa yang harus dilakukan ketika saudara melakukan penelitian dengan pendekatan sosiologis gitu ya. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, sosiologis itu melihat aspek langsung dari masyarakatnya, apakah itu nilai moral ataupun nilai sosial yang ada di masyarakatnya, kemudian budaya yang tadi seperti disampaikan ada Friedman of Lawrence bahwa tidak hanya undang-undang, tidak hanya budaya masyarakatnya, juga ada satu aspek lagi yang penting di dalamnya. Ada 3 hal yang saling berkesinambungan dan ini tidak bisa lepas gitu. Nah, ini seringkali saya sampaikan kalau kuliah itu bahwa hukum kita itu di Indonesia gitu kan tidak hanya berbicara tentang normatif, tapi kita sangat heterogen dengan banyaknya kultur-kultur masyarakat dari Sabang sampai Merauke. 17.000 suku jelas akan memberikan kultur yang cukup heterogen gitu Pak. Jadi demikian saya akhiri untuk meeting atau pertemuan virtual kali ini berkaitan dengan penelitian secara sosiologis. Kita beri aplaus dulu teman-teman yang masih online kepada Bapak Dwi Haryadi. Terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk waktunya di sela-sela kesibukan Bapak menyampaikan sedikit masukan, arahan kepada teman-teman agar tidak kedaerahan gitu, agar tidak melihat secara lokal wisdom saja, tapi juga bisa melihat ke arah lebih luas itu, karena Indonesia cukup luas ya, karena kita melihat kalau secara sosiologis
penelitian-penelitian yang ada di Fakultas Hukum itu lebih cenderung ke Tegal, Brebes, Pemalang seperti itu ya Pak. Iya, iya. Ya, cuman baru beberapa kemarin itu ada yang berkembang sampai ke bukan ke Morowali Pak, ke Sulawesi gitu. Karena kebetulan ya suami yang bersangkutan itu asalnya dari Sulawesi. Dia mengangkat berkaitan dengan identitas masyarakat adat di sana gitu ya. Itu salah satu perkembangan. Tapi setidaknya meskipun kita mahasiswanya masih banyak dari lokal Bergas, Tegal, Brebes, Pemalang gitu kan, tapi ada hal-hal yang memang perlu dikembangkan berkaitan dengan wacana hukum kita. Baik Mbak Merlin, ini untuk tatap muka pada virtual hari ini dan kesempatan mengenai penelitian sosiologi hukum, saya akhiri. Saya kembalikan lagi ke Mbak Merlin, silahkan Mbak Merlin. Ya, baik. Baik, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Ibu Tias Vika Widyastuti SHMH, yang telah memandu jalannya diskusi dan sesi tanya jawab. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Dwi Haryadi SHMH dari Universitas Bangka Belitung. Terima kasih atas sharing materi dan ilmu pengetahuannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, hadirin peserta workshop yang berbahagia, demikianlah tadi pemaparan materi yang kedua mengenai pendekatan sosiologis dalam penulisan hukum yang disampaikan oleh Bapak Dr. Dwi Haryadi SHMH dari Universitas Bangka Belitung. Untuk selanjutnya kita akan isoma terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke sesi yang terakhir atau ketiga. Setelah selesai isoma nanti kita akan melanjutkan pukul 1 siang. Baik, terima kasih Bapak Dwi Haryadi. Ya. Terima kasih Bu Tias, Bu Merlin. Sampai ketemu, semoga sukses semuanya. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tias, terima kasih sama-sama. Pak Dr. Haryadi. Baik, jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah kami share di grup chat room di Zoom meeting.